Tepuk tangan, come on. Ini bukan akhir. Kita main tadi sesuai dengan hati kita. Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Kartu merah, Ivar, mesti nggak kartu merah. Nah, kita protes. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai, masih ada 2 game. Dan kita harus fight. Itulah kita. Setuju? Setuju. Tadi kalian main ber-9 fight. 11 harus bisa fight. Dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu lihat netizen, sosial media. Setelah pertandingan lawan Qatar, Erick Thohir langsung bikin pernyataan yang hebat dan berkelas. Begini ulasannya. Bukan sepak bola, itu pertunjukan komedi. Pelatih Shin Tae-yong murka kepada wasit usai laga versus Qatar U23. Skuad timnas Indonesia U23 dibawa berputar-putar dari hotel ke stadion, biasanya 7 menit jadi 25 menit. Shin Tae-yong apresiasi seluruh pemain timnas Indonesia, mereka sudah berjuang. Erick Thohir mengatakan sejarah kembali tercipta setelah timnas U23 bermain di kompetisi terbesar di Asia. Sejarah sudah kita lakukan, tetapi kita harus tetap fokus pada tujuan kita. Jangan pernah malu melakukan sejarah-sejarah baru lagi. Tadi saya nonton, bangga sekali permainan timnas U23 ini bagus. Hanya saja kita tidak boleh berpuas diri atau pasrah diri. Kita harus tetap berjuang keras. Ini pertarungan baru dimulai dan kita masih sangat bisa terbang tinggi lagi, kata Erick Thohir. Di sisi lain, 4.000 orang yang hadir di Stadion Jassim bin Hamad merupakan supporter timnas Indonesia. Jumlah ini cukup fantastis karena stadion yang berada di Doha tersebut memiliki kapasitas total hingga 15.000 penonton. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Qatar, Ali Murtado, menjelaskan antusiasme supporter timnas cukup tinggi. Bahkan jumlah ini cukup mengejutkan bagi masyarakat Qatar. Orang-orang di sini Qatar banyak yang terkejut kenapa fan Indonesia begitu antusias, bahkan untuk pertandingan kelompok umur dan tidak masuk kalender FIFA, kata Ali Murtado. Suara kecewa petinggi PSSI, wasit rugikan timnas Indonesia U23, Qatar dirancang jadi juara. Kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov di laga Qatar U23 versus timnas Indonesia U23 memang menuai kontroversi. Ada banyak keputusan aneh yang merugikan Garuda Muda, seolah-olah menguntungkan tuan rumah Qatar. Terbaru, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyindir timnas Qatar U23 setelah mengalahkan timnas Indonesia U23 di laga perdana Piala Asia 2024. Berikan trofi Piala Asia U23 secara gratis kepada Qatar U23, tulis Arya dalam akun Instagramnya Selasa dini hari. Diketahui banyak sekali keputusan kontroversial wasit di pertandingan malam kemarin. Timnas Indonesia U23 harus bermain dengan 9 orang setelah Ivar Jenner diganjar kartu kuning kedua oleh wasit Nasrullah Kabirov pada menit ke-46. Nasrullah Kabirov juga hanya memberikan kartu kuning kepada Hasan Fadlala setelah melakukan pelanggaran keras terhadap winger timnas Indonesia U23, Witan Sulaman. Bahkan di penghujung babak kedua, timnas Indonesia U23 kehilangan 1 pemain lagi. Ramadan Sananta di kartu merah Nasrullah Kabirov karena menginjak bek Qatar U23, Mohamed Ahmad. Dengan berbagai kontroversi yang terjadi itu, banyak pihak mengecam AFC selaku penyelenggara turnamen. Bahkan beberapa pemain dan ofisial timnas Indonesia melayangkan kritik di media sosial dan mendapat dukungan dari Sobat Garuda. Bahkan banyak yang mendesak Ketum PSSI Erick Thohir supaya melayangkan protes resmi ke AFC dan FIFA soal kontroversi wasit di laga tersebut. Bukan sepak bola, itu pertunjukan komedi. Pelatih Shin Tae-yong murka kepada wasit usai laga versus Qatar U23. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong tidak bisa menutup kemarahannya atas kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov.
Setelah Garuda Muda menelan kekalahan dari Qatar pada pertandingan perdana Grup A Piala Asia U23, Shin Tae-yong menilai keputusan yang dikeluarkan wasit terlalu berpihak kepada tuan rumah. Shin Tae-yong mencontohkan kartu kuning kedua yang diterima Ivar Jenner ketika babak kedua baru berjalan 1 menit. Menurutnya Jenner sama sekali tidak terlibat kontak fisik dengan pemain Qatar. Tetapi wasit justru memberikan Jenner kartu kuning kedua yang berakibat gelandang timnas U23 meninggalkan lapangan. Shin Tae-yong pun secara tidak langsung menilai pertandingan tersebut memang sudah sejak awal ditujukan untuk memberikan kemenangan kepada Qatar. Para pemain sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan. Kalau kalian melihatnya, itu bukan pertandingan sepak bola, tapi itu sebuah pertunjukan komedi. Mereka memang tuan rumah, tapi itu sangat berlebihan, sergah Shin Tae-yong. Saya tidak bisa mengatakan apapun tentang pemain yang dikeluarkan, saya kehabisan kata-kata. Sepak bola tidak seharusnya dimainkan seperti ini. Saya sungguh tidak mengerti. Kami di sini untuk bertanding, tapi pelajaran apa yang diberikan AFC? Saya tidak mengerti. Sepanjang 50 tahun hidup saya hanya terlibat di sepak bola, jelas Shin Tae-yong. Kekalahan dari Qatar itu membuat langkah timnas U23 untuk lolos ke perempat final menjadi berat. Apalagi mereka akan kehilangan 2 pemain saat menghadapi Australia pada Kamis mendatang. Skuad timnas Indonesia U23 dibawa berputar-putar dari hotel ke stadion, biasanya 7 menit jadi 25 menit. Ternyata kecurigaan telah tercium sejak awal ketika timnas Indonesia U23 melawan tuan rumah Qatar U23 di Piala Asia 2024. Bukan hanya wasit, perjalanan skuad Garuda Muda juga diganggu. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong menceritakan apa yang dialami timnya sebelum menghadapi Qatar. Waktu tempuh dari hotel menuju stadion yang biasanya 7 menit tapi bisa menjadi 25 menit. Diketahui timnas Indonesia U23 terpaksa bertekuk lutut dari Qatar di Jassim bin Hamad Stadium pada Senin malam kemarin dalam laga pertama Grup A Piala Asia U23. Memang benar bahwa kami bermain di Qatar. Jadi Qatar bermain dalam pertandingan ini dengan keuntungan sebagai tim tuan rumah. Kemarin ketika kami datang ke stadion untuk sesi familiarisasi, kami membutuhkan waktu 7 menit. Sekarang perjalanan kami 25 menit. Entah kenapa bus pergi ke tempat lain dan sebagainya, jelas Shin Tae-yong. Selain itu, timnas Indonesia U23 seolah dikerjai oleh wasit asal Yordania, Nasrullah Kabirov. Ia beberapa kali mengambil keputusan yang merugikan skuad Garuda Muda, termasuk kartu merah Ivar Jenner. Nasrullah Kabirov memberikan kartu kuning kedua kepada Ivar pada menit ke-46. Padahal gelandang berusia 20 tahun itu tidak melakukan pelanggaran keras terhadap bek Qatar Hassan Fadlallah. Shin Tae-yong apresiasi seluruh pemain timnas Indonesia, mereka sudah berjuang. Diketahui tim U23 Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada laga Grup A Piala Asia U23 di Stadion Jassim bin Hamad Doha. Pada laga tersebut, skuad Garuda Muda sebetulnya mampu mengimbangi permainan dan menahan serangan Qatar, bahkan lebih baik. Namun hasil akhir berkata lain, serta ditambah kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov dan wasit VAR asal Thailand, Sivakorn Pudom yang banyak merugikan Indonesia. Selesai laga, pelatih Shin Tae-yong tidak bisa menutupi kemarahan serta kekecewaannya terhadap kinerja wasit. Selamat untuk Qatar. Para pemain sudah berusaha menampilkan permainan yang terbaik, apalagi kita kalah jumlah pemain dan mereka tidak mudah menyerah. Tetapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan, tahu sendiri kalau kalian melihatnya, ujar Shin Tae-yong. Selanjutnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan masih akan melakoni 2 pertandingan lagi di Grup A. Pada Kamis 18 April, Garuda Muda akan melawan Australia di Abdullah bin Khalifa Stadium, dan Minggu 21 April akan menantang Yordania di stadion yang sama. Ketum PSSI Erick Thohir resmi protes ke AFC usai kontroversial wasit. PSSI resmi mengirimkan surat protes karena tak puas dengan kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov yang mengawal jalannya laga timnas U23 Indonesia versus Qatar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan surat protes kepada AFC untuk kepemimpinan Nasrullah Kabirov dalam duel timnas U23 Indonesia versus Qatar di Piala Asia U23 malam kemarin.
resmi sudah kami masukkan setelah pertandingan surat protes dikirim PSSI, kata Erick Thohir kepada media. Sebagai federasi dan sesuai regulasi, kita akan melayangkan surat protes kepada AFC untuk beberapa keputusan dalam pertandingan itu, tegas PSSI Erick Thohir. Dia mencontohkan keputusan kontroversial wasit di pertandingan tersebut, salah satunya adalah kartu merah terhadap Ivar Jenner. Kartu merah Ivar mestinya nggak kartu merah, kita protes itu, jelas Erick Thohir. Dalam video unggahan di akun Instagram tersebut, Erick Thohir memberikan semangat kepada para pemain timnas Indonesia U23 usai kalah menghadapi tuan rumah Qatar U23. Terima kasih Garuda Muda sudah bertarung dengan seluruh tenaga dan hati kalian. Jangan pernah berkecil hati, tegas Erick Thohir. Erick Thohir menyebut masih ada 2 pertandingan lagi di grup A yang akan dijalani skuad Garuda Muda. Kita fokus untuk memberikan yang terbaik di 2 pertandingan fase grup berikutnya, kata Erick. Menurut Erick Thohir, seluruh rakyat Indonesia termasuk pula para sobat Garuda bersama dengan timnas Indonesia U23 di Piala Asia 2024. Mereka telah menjadi saksi perjuangan para pemain timnas Indonesia U23 menghadapi Qatar U23, tutup Erick Thohir. Empat pelajaran dari kekalahan timnas Indonesia U23 dari Qatar, kesembronoan plus VAR Amsyong. Cukup disayangkan timnas Indonesia U23 mendapatkan start yang kurang bagus di Piala Asia 2024. Skuad Garuda harus menelan kekalahan di pertandingan pertama. Dari kekalahan ini ada beberapa pelajaran bisa dipetik. Apa saja itu? Pelajaran pertama dari kekalahan ini adalah beberapa skuad timnas U23 Indonesia terlihat demam panggung terutama di babak pertama. Anak asuh Sintayong itu sulit keluar dari tekanan. Umpan-umpan yang dibuat juga sering tidak mengenai sasaran. Alhasil di babak pertama, penampilan Indonesia cukup jelek dan minim memberikan ancaman kepada gawang Qatar. Pelajaran kedua, ada hal yang jadi pelajaran mahal bagi Indonesia adalah kesembronoan harus diminimalisir. Karena itu membawa petaka bagi Indonesia. Kesembronoan pertama di laga ini dibuat oleh Rizky Ridho. Sang kapten dianggap memberi sikutan kepada penyerang Qatar sehingga Qatar mendapatkan penalti dan berbuah gol pertama di laga itu. Kesembronoan kedua dibuat oleh pemain pengganti Ramadan Sananta. Sang striker membuat pelanggaran yang tidak perlu sehingga berbuah sang striker mendapatkan kartu merah. Pelajaran ketiga di pertandingan ini, wasit dan VAR benar-benar menjadi momok bagi Indonesia. Ada beberapa keputusan yang membuat skuad Garuda dirugikan. Keputusan VAR pertama yang merugikan Indonesia adalah insiden penalti di akhir babak pertama. Awalnya insiden itu tidak dinyatakan penalti, namun VAR meminta wasit untuk Nasrullah Kabirov untuk memeriksa layak dan memberikan penalti kepada Qatar atas insiden itu. Kerugian kedua yang diberikan wasit kepada Indonesia di laga ini adalah kartu merah Ivar Jenner di awal babak kedua. Dalam tayangan ulang, Jenner tidak melakukan kontak dengan pemain Qatar karena ia langsung melompat, namun wasit tetap memberikan kartu kuning kedua. Dalam insiden ini, wasit sama sekali tidak mengecek VAR. Kerugian ketiga Indonesia dari VAR adalah kartu merah Ramadan Sananta. Awalnya wasit memberikan kartu kuning pada striker timnas Indonesia itu. Namun setelah meriksa tayangan ulang di VAR, wasit memberikan kartu merah. Meski memang pelanggaran Sananta ini layak mendapatkan kartu merah karena ia terlihat menginjak kaki lawan. Keempat adalah permainan lebih ngotot ketika terkena 1 kartu merah. Bermain 10 pemain sejak awal babak kedua, banyak yang mengira timnas Indonesia bakal parkir bus. Namun ternyata skuad Garuda malah tampil menyerang. Aliran bola Indonesia justru lebih bagus saat bermain dengan 10 pemain ketimbang 11 pemain. Skuad Garuda bahkan memaksa Qatar bertahan di area pertahanan mereka, di mana Qatar hanya mengancam menggunakan serangan balik. Skuad Garuda juga membuat lebih banyak percobaan tembakan di babak kedua ketimbang di babak pertama. Pemain yang baru dicoret dari timnas Indonesia U23, Rifki Dwi Septiawan langsung tampil dalam lanjutan BRI Liga 1 Senin 15 April 2024. Rifki Dwi Septiawan sebelumnya mendapatkan panggilan Shin Tae-yong untuk ikut TC Timnas Indonesia U23. Kini pelatih asal Korea Selatan telah mengerucutkan nama yang didaftarkan ke Piala Asia. Rifki Dwi Septiawan ternyata dicoret dari daftar. Maka dari itu gelandang berusia 22 tahun ini dipulangkan ke klubnya.
Siapa sangka usai pulang dari Garuda Muda, ia langsung bermain di BRI Liga 1. Rifki Dwi mendapatkan tempat menjadi starter di laga Persita Tangerang versus Persib Bandung Senin sore tadi. Dalam pertandingan ini ia tampil 88 menit sebelum digantikan Fahreza Sudin. Persita sendiri sukses melakukan comeback ketika melawan Pangeran Biru. Skor berakhir imbang 3-3 menutup laga penuh drama. Daftar 23 nama final Timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia telah dirilis dan sebanyak 4 pemain resmi dicoret. Skuad final Timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia telah dirilis pada Senin 15 April 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau 8 jam sebelum laga pembuka lawan Qatar. Sebanyak 23 nama pemain resmi didaftarkan untuk Timnas U23 Indonesia memulai petualangan di Piala Asia. Dengan begitu ada 4 pemain yang dicoret dari Timnas U23 Indonesia, yakni Kakang Rudianto Persib, Zaki Asraf PSM Makassar, Erlangga Setio PSPS Riau, dan Rifki Dwi Septiawan Persita Tangerang. Sebelumnya 2 nama pertama masih masuk daftar 23 pemain Timnas U23 Indonesia di website AFC. Sedangkan Nathan Chuaon dan Bagas Kaffa tidak masuk skuad. Namun perubahan terjadi pada Senin tadi, di mana Bagas dan Nathan masuk sementara Kakang dan Zaki tidak. Hal ini selaras dengan konfirmasi Erick Thohir yang menyebut Nathan Chuaon bisa bergabung dengan Timnas U23 Indonesia. Kami baru mendapat kabar baik bahwa Nathan bisa tampil di Piala Asia U23. Nathan akan bergabung di Doha tanggal 15 April pagi, ujar Erick. Endri Irawan mengungkapkan alasan teknis dari Shin Tae-yong jadi faktor yang membuat 4 pemain dicoret. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh klub-klub Liga 1 dan pemain Abroad yang sudah melepas pemainnya ke tim U23 Indonesia, kata Endri Irawan. Selain itu, terima kasih kepada pemain yang sudah ikut pemusatan latihan di Dubai dan Doha, kami kembalikan ke klub. Sesuai regulasi turnamen, kami hanya dapat mendaftarkan 23 pemain saja. Insya Allah Indonesia meraih prestasi terbaik di ajang Piala Asia U23, tambahnya.